sebagai pegangan kita sehingga dalam ibadah kita itu bisa jamaah kopi ngaji yang dirahmati Allah. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini yang akan bersama kita dalam kajian pada pagi ini yaitu beliau yang kami hormati Bapak Dr. Oman Fatur Rahman, jajaran pimpinan Pusat Muhammadiyah di Tarjih. Nah, ini luar biasa kopi ngaji kehadiran beliau. Semoga dengan kehadiran beliau untuk memberikan materi pada pagi ini bisa menambah keimanan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlama-lama, mari kita bersama-sama menyimak kajian pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Oman Fatur Rahman, waktu dan tempat kami persilakan. Ibu bapak sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang sedang hangat diperbincangkan sekarang, khususnya tentu di kalangan masyarakat tertentu, lebih khusus lagi di kalangan Muhammadiyah, yaitu tentang kalender Islam global. Kalender Islam global. Nah, nanti pertama tentu mungkin harus dijelaskan dulu ya, apa yang dimaksud dengan kalender Islam. Kalau kita melihat kalender, itu ada beragam kita lihat ya. Namun di dalam Islam sudah diberikan ketentuan-ketentuan pokok, ketentuan-ketentuan dasar. Misalnya dalam Al-Quran, surat At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ar minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan sejak diciptakannya langit dan bumi. Jadi dari sejak awal terciptanya langit dan bumi, 1 tahun itu maksudnya ada 12 bulan. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu sudah ketentuan dari Allah, 1 tahun 12 bulan. Sejak terciptanya langit dan bumi ini. Kalau orang mau menambah bulan ke-13, jangan bulannya yang ditambah, tetapi gajinya yang ketiga. Gaji ketiga, bahkan kalau mau gaji sampai ke-20 juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau bulannya jangan ditambah-tambah. Termasuk juga kalau bulan atau tanggal itu juga jangan diundur-undur. Kalau sudah saatnya beralih ke tanggal bulan baru, jangan diundur. Demikian pula setiap bulan itu tidak boleh diundur. Kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, ya sudah masuk bulan Zulhijjah. Jangan Zulhijjahnya lalu diundur. Karena dalam firman Allah tadi kelanjutannya ada innaman nasi ziyadatun fil kubri. Karena mengundur-undur atau mengulur-ulur bulan itu sama saja dengan menambah-nambah kekufuran. Nah, luar biasa itu ancamannya atau penekanannya.
Nah, Ibu Bapak sekalian, itu kata kunci yang pertama. Jadi 1 tahun harus 12 bulan. Dulu pernah ada yang 13, ada yang 11. Kalender miladiah atau masehi itu dulu 10 bulan. Jadi dimulai bulan Maret sampai bulan Desember. Bulan Agustus itu dulu bulan ke-6. Namanya bulan Sixtilis. Bulan Juli dulu itu bulan ke-5. Namanya Quintilis. Nah, yang bulan Juli itu lalu diubah oleh Kaisar Julius, namanya menjadi Juli, asalnya Quintilis. Umurnya 31 hari. Lalu bulan Sixtilis, nah begitu masuk kekuasaan Kaisar Agustus, nggak mau kalah sama Kaisar Julius. Dia ganti nama Sixtilis bulan ke-6 itu dengan namanya sendiri, yaitu bulan Agustus. Kemudian semula dalam catatan, ada bervariasi catatannya, itu yang Agustus itu 30 hari. Tapi rupanya tidak mau kalah dengan Julius yang umur bulannya 31 hari, maka Agustus pun jadi 31 hari. Ya. Nah, kemudian berikutnya ditambah 2 bulan, yang 10 bulan tadi itu. Bulan yang ke-11 disebut dengan Januari, mengikuti nama Kaisar Januarius. Kemudian yang ke-12 namanya bulan Februari. Itu juga mengikuti nama Kaisar Februarius. Nah, itu ya. Jadi dulu nama-nama itu juga mengikuti penguasa. Dan penguasa sesukanya saja untuk mengubah-ubah. Ya, mereka-mereka itu kan kaisar. Mau nambah bulan juga boleh, mau ngurangi juga bisa, mau nambah umur bulan juga boleh, mau apapun tentang kalender itu boleh, bisa. Nah, apalagi kaisar ya. Itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian dalam salah satu acara rapat, kalau kita DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Kaisar usul kepada wakil rakyat pada DPR, wahai DPR, akhirnya gitu ya, yang terhormat biasanya. Itu. Ya, ibu bapak juga terhormat sih, tapi jarang disebut ya. Saya sebut terhormat aja. Itu diusulkan oleh Kaisar Januarius supaya bulan 1-nya jangan Maret setiap tahun ini, tapi bulan 1-nya Januari. Nah, lalu disetujui oleh DPR, oleh Dewan Perwakilan Rakyat lah kalau sekarang. Lah dulu zaman itu yang namanya wakil wakil rakyat itu takut sekali dengan kaisar. Ya, jadi kaisar minta ini minta itu mesti dikabulkan itu. Ya, itu dulu. Ya kalau sekarang ada ya itu hanya niru yang dulu aja. Jadi itu. Nah, kemudian jadilah Januari bulan pertama. Dulu Februari bulan ke-12. Nah, sekarang jadi bulan kedua ya. Makanya dulu itu Februari itu yang lain kan umurnya 31, 30 gitu ya. Lah Februari itu hanya 28 atau 29 kan. Nah, karena dulu bulan ke-12, jadi dia kebagian asobah itu. Ibu Bapak tahu ya asobah? Dalam ilmu waris asobah itu sisa ya, kebagian sisa ya. Nah, kalau sekarang kita kan jadi heran, loh sisanya malah di bulan kedua ya gitu. Bukan, itu tadinya bulan terakhir, bulan ke-12. Nah, gitu. Jadi kalender itu begitu rupa perubahan-perubahan. Nah, ibu bapak sekalian, kemudian dilanjutkan ayat tadi, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada bulan yang dihormati. 4 bulan. Itu. Tapi di dalam ayat itu tidak dijelaskan 4 bulan itu yang mana. Hanya kemudian dilanjutkan, itulah agama yang lurus. Itu soal kalender itu disebut, soal tanggal tadi, soal bulan tadi itu disebut itulah agama yang lurus.
Jadi kalau kita salah dalam kalender, berarti kita tidak mempedomani agama yang lurus. Itu ya, ya agama Islam ini. Nah, tetapi kita temukan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, itu tentang yang 4 bulan itu tadi. Kita bisa lihat dalam kitab-kitab hadis ya. Ini hadis khususnya yang diriwayatkan oleh Abu Bakr, dari Abu Bakr. Rasulullah itu bersabda, Qadistadaro kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ar. Asanatusna asyara syahron bi kitabillah. Jadi kata Rasul, ini zaman sudah kembali ke keadaan semula, sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Rasul menegaskan, 1 tahun itu ada 12 bulan. Asyahru as-sanatus na asyara syahron. As-sanatu isna asyara syahron. 12 bulan. Jadi sama dengan ayat tadi. Lalu Rasul juga mengatakan minha arba'atun hurum. Nah, 4 bulan diantaranya adalah bulan yang dihormati. Nah, lalu Rasul menjelaskan salah satun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Apa 3 bulan berturut-turut? Kata Rasul, Zulqa'dah, Zulhijjah, wa Muharram. Ada 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang sekarang menjadikan hari-hari berhaji itu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Hari-hari untuk ibadah haji. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul warrojab mudarrul ladzi baina jumadai was sa'ban. Dan bulan Rojab yang berada di antara bulan Jumadah Saniyah dan bulan Sa'ban. Rojab itu kan berada di antara Jumadah Saniyah, Rojab, Sa'ban. Tapi tadi ketika menyebut warrojab mudarrul ladzi, ada mudornya. Sering ditanya itu. Itu kok ada mudornya Ustaz di situ? Nah, dalam salah satu syarahnya dalam hadis itu dikatakan, kenapa Rojab disebut mudor? Karena Rojab itu bulan yang dihormati, diagungkan oleh Bani Mudor. Nah, di Arab ada namanya Bani Mudor. Itu dihormati betul bulan Rojab tuh. Sehingga dalam hadis itu dimasukkan ke dalamnya jadi warrojab mudorul ladzi baina jumadai was sa'ban. Nah, jadi sangat jelas itu Rasul menjelaskan nama-nama bulan itu. Nah, dari sini kita tahu, oh kalau begitu yang dimaksud dengan inna idata syuhur dalam Al-Quran tadi yang 12 bulan itu bukan bulan Januari ya. Bukan Januari, Februari, Maret, April, Mei, bukan. Tapi tahun atau yang ada nama-nama bulannya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Jumadal Akhir, kemudian Rojab, kemudian Sa'ban. Nah, itu disebut sebanyak 6 bulan ya. Lalu dalam Al-Qur'an yang disebut lagi adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, itu ya. Nah, jadi 7 yang disebut. Nah, 5 lagi mungkin disebut di hadis lain, mungkin belum saya temukan. Tapi yang 5 lain itu ya yang sesuai dengan yang 7 itu. Jadi intinya yang 12 bulan itu bukan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu bukan. Tapi yang ada nama-nama bulan itu tadi. Nah, makanya di slide itu ditulis itu. 6 Zulhijjah 1444 atau 24 Juni 2023. Nah, supaya ingat nih sekarang tanggal 6 Zulhijjah. Tanggal 6-nya menurut siapa itu? Karena ada yang baru tanggal 5 hari ini. Nah, ada yang baru tanggal 5 itu. Sehingga nanti Idul Adhanya, sholat Idul Adhanya ya insya Allah akan 2 hari. Tapi nggak perlu kaget, di tanah air ini Idul Fitri bisa 4 hari berturut-turut. Ada yang Kamis, ada yang Jumat, ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Terus saja Idul Fitri. Itu. Nanti terus saja silaturahim gitu.
Ya, kalau Idul Fitri itu kan biasanya diberi libur kalau yang di kepegawaian ya, diberi libur 2 hari ya. Nah, memang dari dulu, khususnya Idul Fitri itu sering berbeda dari dulu, dari zaman Belanda, bukan baru-baru ini, bukan. Jadi nggak bisa orang mengatakan, nah ini gara-gara Muhammadiyah lalu lebarannya beda. Enggak, bukan. Dari dulu bisa beda. Oleh karena itu kemudian dulu diputuskan libur Idul Fitri itu 2 hari. Maksudnya supaya dua-duanya ditampung. Yang hari ini juga kebagian libur, yang esok juga kebagian libur. Tapi yang terjadi belakangan, karena ini sudah zaman modern, maka yang libur itu tanggal 1 dan tanggal 2 menurut sana. Lah, menurut Muhammadiyah tanggal 1-nya tetap tidak libur kan? Tadinya kalau berbeda seperti itu, ya yang duluan kebagian libur, yang belakangan kebagian libur. Ini enggak, yang belakangan kebagian libur 1 hari pertama, 1 hari keduanya tanggal 2 Syawal kan? Nah, itu. Masih ada saksi pelaku sejarahnya. Pelaku sejarah itu namanya Profesor Dr. Andes Haji Asmuni Abdurrahman. Dulu di MUI pusat. Ya ketika saya tanya, ya begitu dulu. Tapi kok sekarang asal tanggal 1 dan tanggal 2 itu liburnya. Enggak, dulu liburnya itu ditentukan karena biasanya mungkin kesulitan untuk menentukan libur yang pertama ya. Enggak kesulitan. Kalau alasan kesulitan liburnya kapan enggak bisa. Karena Muhammadiyah itu sudah menentukan tanggal 1 Syawal itu setahun sebelumnya. Ibu percaya nggak kalau Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Syawal atau 10 Zulhijjah itu setahun sebelumnya paling tidak? Iya, paling tidak setahun sebelumnya. Karena tidak ada kalender yang kemudian disusun atau terbit pada bulanan, nggak ada. Muhammadiyah nyusunnya tahunan. Jadi setahun yang lalu sudah ada. Bahkan tapi Bapak Ibu tidak boleh percaya, boleh tidak. Ini kita sudah punya kalender sampai tahun 1048 Hijriah. Udah punya 25 tahun. Sebentar lagi dibukukan tuh, bukunya terbit sebentar lagi. Insya Allah diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Kalender global kita sudah susun 25 tahun juga. Dan ini sedang maju, insya Allah rencananya akan dibuat sampai 100 tahun ke depan. Iya, itu bagus nanti kalau 100 tahun ke depan. Tapi persoalannya, yang buatnya ini yang capek Ibu Bapak. Dan susah mencari yang membantu, susah sekali itu. Sehingga saya terus terang, pekerjaan saya setiap hari nggak pernah lepas dari nyusun kalender. Kadang sehari hanya dapat 1 tahun gitu. Itu sudah untung Pak. Karena apalagi kalender global, sekarang nyari. Kadang-kadang untuk membuat 1 bulan, mencari tanggal 1-nya itu bisa 4 jam baru ketemu gitu. Karena sifatnya masih penjaringan, dijaring gitu. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan kalender Islam itu kalender yang ada nama bulannya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Ibu Bapak hafal ya? Pasti hafal. Kalau dites kira-kira gimana? Mulai dari Muharram urut sampai Zulhijjah. Kalau di sana Bu, di kota gede itu, saya sering juga ngisi pengajian, terutama ibu-ibu. Ketika Bu, coba tolong ini sejak Muharram sampai Zulhijjah. Maka ibu itu hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, Rabiul Akhir terus apa ya? Jumadal Ula, terus Jumadal Tsaniyah, Rajab. Nah, gitu. Itu ibu-ibu itu jawabnya gitu. Tapi Bu, coba yang satu lagi Bu. Apa yang satu lagi itu Bu, yang ada surahnya itu? Oh iya, hafal nggak Bu? Hafal. Gimana coba Bu? Dari mulai surah. Ibu jawab, surah Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Madiawal, Jumadal Akhir, Rajab, Ruwah, Puasa, Syawal, Dzulqa'dah besar. Lancar.
Ternyata di kota gede itu lebih lancar Suro Sapar Mulut Bakdo Mulu Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Ruah Puasa Syawal Dzulhijjah Kaidah besar ketimbang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Enggak tahu di sini. Lebih hafal surah Safar ya? Nah, itu rupa-rupanya di kota gede juga itu pengaruh dari sini rupanya itu. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan kalender Islam. Sehingga dalam hal-hal yang terutama ibadah itu harus pakai kalender Islam. Jadi kalau misalnya maaf ini, kalau ada ibu-ibu yang kemudian maaf bercerai misalnya dengan suaminya, lalu dia harus beriddah, lalu disebut idahnya berapa? 3 bulan 10 hari. 3 bulannya bukan bulan Januari, Februari, Maret itu. Bukan. Ya, yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu. Kenapa? Lah beda itu. Dalam 1 tahun itu bedanya bisa 11 hari itu. Kalender Islam lebih cepat karena umurnya kalender Islam itu hanya 354 hari atau 355 hari. Sementara kalender Masehi itu 365 hari atau 366 hari. Jadi bedanya bisa 10 hari, 11 hari itu dalam setiap tahun. Demikian pula kalau kita mengeluarkan zakat yang kemudian memerlukan haul, genap dimiliki 1 tahun, 1 tahunnya 1 tahun Komariah tadi, 1 tahun Islam tadi, bukan 1 tahun yang Januari, Februari, Maret itu. Ini bapak-bapak yang bertugas di pengadilan agama atau di KUA atau cermat betul itu. Menggunakan kalender itu. Ya, jadi itulah kalender yang dimaksud dengan kalender Islam. Nah, itu. Nah, ada ragam kalender Islam. Ini ragam kalender Islam, ibu bapak, dilihat dari segi cakupan pemberlakuannya. Cakupan pemberlakuannya. Ada yang disebut dengan kalender Islam lokal. Ada yang zonal. Ada yang global. Nah, itu. Jadi ada lokal, ada zonal, ada global. Yang sekarang berkembang banyak adalah yang lokal. Lokal. Nah, kita lihat yang lokal. Yang lokal itu sifatnya lokal, artinya hanya berlaku untuk komunitas tertentu, negara tertentu, atau kawasan tertentu. Komunitas tertentu misalnya itu kalender untuk saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan, kalau tidak salah kelompok An-Nadir. Ada An-Nadir. Kemudian ada juga Naksabandia misalnya gitu. Nah, kita begitu banyak komunitas itu, kemudian lebarannya juga jadi banyak sampai 4 hari tadi kan. Nah, itu. Dulu tidak muncul. Kenapa dulu tidak muncul? Mungkin tidak terpublikasi mungkin. Tetapi setahu saya itu dulu itu tidak diperhatikan. Kemudian berikutnya oleh Kementerian Agama itu, oleh Departemen Agama waktu itu diperhatikan. Kemudian mereka diundang ke Departemen Agama. Lalu diskusi di situ. Nah, kemudian mereka juga mengakui kalau cara-cara mereka ini sudah cara-cara yang ketinggalan gitu. Tapi ada jawaban yang menarik. Nah, ini ada jawaban yang menarik. Termasuk waktu di UMY. Kita ada di UMY itu. Dan ini dari An-Nadir ini. Oh, orang-orangnya luar biasa, Pak. Semuanya pendidikannya S3 yang hadir itu. Terus ketika saya tanya, bukan dalam forum resminya, kenapa sih masih pakai untuk menentukan Ramadan masih pakai pasang surut air laut? Nah, gitu. Terus jawaban, iya. Kan tidak begitu akurat. Iya, itu tidak begitu akurat. Lebih akurat hisab yang modern seperti sekarang ya. Dia jawab gitu. Nah, tapi kenapa masih digunakan? Begini Ustaz kata dia. Kalau kita membuat yang baru, belum tentu benar juga. Nah, gitu. Belum tentu benar juga. Nah, kalau nanti kita buat yang baru lalu salah, tidak benar, maka kita berdosa, Ustaz. Oh iya, saya bilang. Nah, terus gimana kalau pasang surut jelas juga misalnya tidak benar? Ya, itu juga berdosa. Tapi bukan kami yang berdosa. Itu leluhur kami yang berdosa yang buat. Nah, gitu. Itu ada jawaban agak menarik itu. Nah, kami hanya mengikuti, kami nggak dosa yang buat yang dulu. Gitu. Jadi itu ya begitulah. Jadi kadang-kadang unik kita pertemuan-pertemuan seperti itu. Walaupun itu udah non formal, jadi sedang bincang-bincang biasa aja.
Nah, jadi ada juga yang negara. Seperti kita lihat kalender standar takwim Indonesia, itu hanya untuk Indonesia. Nggak bisa diberlakukan untuk yang lain. Untuk Mekah misalnya, ya nggak bisa. Hanya diperuntukkan untuk Indonesia. Gitu. Kemudian, nah sekarang, kalender Muhammadiyah yang diberi nama dengan kalender berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal, itu juga lokal. Hanya berlaku untuk Indonesia. Nah sekarang banyak yang suka minta dari Jepang, dari Thailand, dari Mesir, dari Perancis, teman-teman yang di PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, minta untuk di negeri kami di sini atau di tempat mereka dengan perhitungan atau dengan wujudul hilal, kami akan mengikuti perhitungan wujudul hilal. Terus Anda bilang, tolong kita cari dulu datanya. Jadi kita tidak bisa hitungan untuk Indonesia, nggak bisa dipakai di sana. Kalau untuk Indonesia kita menghitungnya di Jogja. Nah kalau misalnya untuk Belanda kita menghitungnya posisinya atau lokasinya di Amsterdam atau di Rotterdam. Nggak bisa perhitungan di Jogja kemudian untuk Belanda, ya nggak bisa. Nah itu lokal. Jadi kalender wujudul hilal punya kita itu, punya Muhammadiyah itu lokal untuk Indonesia. Dan dalam putusan Munas di Padang sangat jelas itu. Matla yang digunakan adalah matla wilayatul hukmi dalam kurung Indonesia. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau di tempat lain harus ngitung di tempat lain itu sesuai dengan data yang ada di situ. Nah kemudian kalau begitu berarti bisa beda-beda satu dengan yang lainnya. Bisa beda-beda. Nah beda-bedanya itu juga kadang-kadang kalau kita tidak benar-benar mencermati atau memahami, tidak masuk akal. Bedanya gimana? Bedanya itu yang barat kok duluan ya? Nah, kan rasanya agak masuk akal itu. Tetapi bagi yang tahu, kalau bulan Komariah itu atau bulan Islam itu mulai dari timur, nah itu yang tidak masuk akal. Kalau hari memang dari timur. Mulainya seperti duhur, asar, maghrib, sholat itu memang dari timur. Tapi bulan itu dari barat mulainya. Jadi kalau Saudi Arabia lebih dulu dari Indonesia, itu yang benar. Kalau belakangan nanti salah itu. Karena Saudi Arabia lebih barat. Lah kenapa lebih barat? Jadi begini, apalagi kalau pakai ru'yat. Jadi dalam putaran harian itu, Ibu Bapak, ini kan bulan dan matahari itu kalau dilihat dari bumi, bukan hanya beredar dari timur ke barat. Yang harian itu. Tapi bulan itu juga bergerak ke timur. Tapi satu kali putarannya 1 bulan. Matahari juga bergerak ke timur. Kalau kita lihat dari bumi. 1 kali putarannya 1 tahun. Nah jadi kalau dia bergerak ke timur ini bulan lebih cepat. 12 kali lipat. Daripada matahari. Itu yang disebut di dalam Al-Quran. Lasyamsu yambagi laha antudrikal qamar. Tidak selayaknya matahari itu mengejar atau mendapatkan bulan. Kenapa? Karena bulan lebih cepat. 12 kali lipat daripada matahari. Ini kapan ditemukan? Sudah di abad tengah. Ayat Al-Quran 15 abad yang lalu. Lebih duluan ayat Al-Quran itu. Mengatakan itu. Dalam surat Yasin ayat 39 ya. Atau ayat 40. Itu. Ya kita kan suka baca Yasin juga ya. Tapi bedanya ada yang suka baca tapi tidak ngerti artinya, tidak paham maksudnya. Ada yang sedikit saja baca tapi tahu, paham artinya dan kemudian diterapkan dalam kehidupan gitu. Ya, tapi memang harus berulang-ulang. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan saja ngajarkan Al-Maun itu berulang kali kok. Bukan soal tidak hafal diajarkan terus karena belum diamalkan. Gitu, belum diamalkan diajarkan terus. Maka jangan bosan-bosan kalau diajarkan terus itu artinya si pengajar itu memahami bahwa atau mengetahui bahwa jamaahnya, muridnya, siswanya belum mengamalkan. Gitu. Kalau kita kan ngaji-ngaji, amal-amal lain lagi ya. Di sini ngaji, di sana amal gitu. Bukan amal berasal dari ngaji gitu kan gitu. Kadang-kadang begitu. Nah, ada juga kawasan tertentu. Nah, sekarang yang disebut dengan Mabims. Mabim itu singkatan dari Menteri Agama, kalau tidak salah ya, Menteri Agama, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi Mabims, ada S-nya di belakang. Itu pertemuan 4 negara itu, ya, membuat satu kalender yang sama.
Nah, ini untuk dimaksud dengan kawasan tertentu. Tapi tidak seluruh dunia, tidak. Nah, jadi penekanannya sekarang adalah kalender-kalender yang sekarang ada, kita lihat itu kalender Islam maksudnya, itu rata-rata lokal. Rata-rata lokal. Jadi berbeda-beda antar satu dengan yang lain. Problemnya apa? Ya, problemnya antara lain itu puasa Arafah. Walaupun kemudian ada argumentasi bahwa puasanya tanggal 9 Zulhijjah dimanapun Anda berada, tapi kan yang lebih pas itu penempatan waktu itu di mana di hari kita puasa Arafah, di Mekah juga hari wukuf di Arafah. Kan lebih tepat begitu. Maksudnya supaya begitu nanti kalender global itu. Nah, kemudian kalender jurnal tidak saya jelaskan, karena ini agak rumit kalender jurnal ini. Dan tidak banyak diberlakukan, ini baru kawasan wacana saja. Nah, ini kalender lokal, ada kalender Ummul Qura, ada kalender Libya, ada kalender Wujudul Hilal, ada kalender Takwim Standar Indonesia. Itu contoh aja. Kemudian saya akan masuk sekarang ke kalender global. Nah, itu. Nah, ini jangan-jangan sudah jam 8 ya. Jam 6.13. Masih ada waktu ya. Kita lewati kalender jurnal ini. Kita ke kalender global. Kalender global itu sifatnya global. Kalender berlaku untuk seluruh dunia dengan prinsip satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Seperti Masehi. Satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Kalau hari ini tanggal 6 Zulhijjah, maka hari ini juga di Australia tanggal 6 Zulhijjah. Hari ini juga di Saudi Arabia tanggal 6 Zulhijjah. Walaupun di sana masih jam berapa kira-kira? Ini sekarang di sini jam 6.13. Di Saudi Arabia jam berapa, Bu? Jam 2. Jadi mereka sedang sholat tahajud ini. Beda 4 jam dengan di tempat kita ya. Beda 4 jam. Sini lebih siang. Beda 4 jam. Sana kalau di sini jam 7, di sana jam 3 gitu. Bedanya 4 jam. Maka saya ingin pesankan kepada ibu bapak sekalian, jangan percaya kalau ada santri bilang kepada kita. Ketika kita tanya, ini pengalaman saya Ustaz. Ya, tanya santri, ada mahasiswa syariah, itu dia santri dari salah satu pondok pesantren, terus dia cerita bahwa di pondok pesantrennya itu kiainya luar biasa. Dia semacam punya ilmu yang dimiliki ilmunya oleh Prabu Kian Santang. Padahal kalau mau terus terang, saya saja yang keturunan Prabu Kian Santang. Saya enggan untuk mengaku itu. Tapi kok saya menemukan. Kan saya ya, orang sekarang kita tidak seperti orang Arab ya. Orang Arab kadang-kadang berapa turunan ke atas hafal ya dia. Makanya kalau meriwayatkan hadis juga hafal dia satu turun. Nah, kita kan dah hafal. Saya juga hafalnya nama-nama kakek saja, kakek dari bapak. Hanya 4. Bapak itu namanya Witama. Kakek yang itu namanya Artawi. Kakeknya dari kakek itu namanya Arsawi. Kakek dari kakek Arsawi itu Asnawi. Sudah, setelah itu saya nggak tahu siapa namanya itu. Jadi ketika saya masih di kampung, kamu ingat ya, bapak ini namanya Witama. Maka nama saya di belakangnya Ustaz SW. SW itu Syah Witama, bukan suka wanita. Tapi kalau laki-laki normal ya enggak apa-apa ya Bu ya. Tapi kadang-kadang teman-teman itu suka guyon. Terus SW, ditambah di tengahnya A. Jadi SAW. Kadang ditambah di belakangnya T, jadi SWT gitu. Suka ada-ada aja itu teman itu. Nah, jadi kita biasanya nggak hafal ya yang seperti itu. Nah, sehingga problemnya juga ya itu tadi. Kita kehilangan jejak, katanya kehilangan apa itu. Ya silsilah itu. Maka terus terang saja kalau seperti kita mungkin yang nggak cocok lah kalau jadi ahli hadis ya. Jadi perawi hadis lah gitu, nggak cocok. Apalagi perawi hadis itu syaratnya harus adil loh Pak.
harus adil. Dan kemudian salah satu cirinya adil itu memelihara muru'ah, ya Ustaz ya. Dan salah satunya bentuk memelihara muru'ah itu tidak pernah kepalanya lepas dari pecis. Nah, tidak pernah lepas. Padahal saya selalu lepas. Maaf Ustaz, dilepas dulu karena kalau lama-lama saya pakai pecis pusing kepalanya. Jadi nggak ada potongan kiai, apalagi jadi perawi hadis. Jadi itu. Nah, kemudian saya ingin sampaikan, yang global ini itu supaya tadi sama semua. Dari paling timur sampai paling barat sama. Nah, lalu teorinya bagaimana? Pakai apa? Nah, jadi gini, kalau kita memahami, misalnya begini, tadi bulan lebih cepat, ya, matahari lambat. Maka setiap kali matahari terkejar oleh bulan. Dalam 1 tahun paling tidak 12 kali itu yang namanya matahari terkejar oleh bulan. Itu. Nah, pada saat matahari terkejar, posisi matahari, bulan, dan bumi itu bisa sejajar. Nah, ketika terkejar, pas persis, matahari, ini bulan, ini bumi, gitu kan? Nah, maka kalau pas dalam satu garis begitu, maka bisa jadi bayang-bayang bulan ini akan kena permukaan bumi. Sehingga bumi yang kena bayang-bayang bulan gelap. Nah, itulah yang disebut dengan gerhana matahari. Jadi gerhana matahari itu bukan matahari dimakan oleh kala rahu, bukan. Nah, itu. Nah, kok di kota gede ada yang, Ustadz apa benar ya kalau gerhana matahari itu matahari dimakan oleh kala rahu? Apa yang dimaksud kala rahu? Kala rahu itu adalah raksasa besar, terus mulutnya besar, tapi dia hanya sampai leher, nggak punya badan. Hanya kepala sampai leher. Nah, satu ketika dia itu kan perlu makan juga walaupun cuma mulutnya saja. Lalu mataharilah yang dia makan. Begitu masuk mulutnya gelap. Nah, nanti ditelan keluar lagi, terang lagi gitu. Nah, itu kata orang kota gede. Nah, nggak begitu itu. Nah, kalau di sini saya yakin nggak ada yang punya percaya begitu, nggak. Karena di sini TBC-nya sudah hilang. Tuberkulosis. Ya, nggak ada yang punya penyakit tuberkulosis di sini, insya Allah. Tapi bukan tuberkulosis itu yang saya maksud. Tahayul, hurufat, bid'ah dan hurufat yang sudah hilang. Nah, itu pekerjaan utama dulu Muhammadiyah ya. Maka TBC, menghilangkan TBC. Tahayul, bid'ah, hurufat. Nah, itu termasuk tadi tahayul itu begitu. Mengada-ada seperti itu. Dulu memang tidak ada ilmunya sehingga orang membuat-buat. Coba ibu bapak tahu nggak ada namanya rasi bintang? Aries, Taurus, Cancer ya. Leo, Virgo. Apa enggak 12? Wah, sampai orang kemudian membuat direka itu. Direka. Ini matahari berada di bintang Aries itu pada tanggal 21 Maret sampai dengan 21 April. Maka orang yang lahir di antara tanggal-tanggal itu, dia memiliki bintang Aries. Gitu kan? Nah, kalau yang punya bintang Aries, ini pada minggu ini mulai hari Sabtu sampai dengan hari Jumat yang akan datang, itu kesehatannya bagus. Keuangannya bagus. Asramanya bagus. Ya, Bu? Oh, asmara. Ternyata Bapak tahu ya? Saya tadi nyebut apa ya? Oh, asrama. Oh, ternyata bukan asrama ya? Oh, asmara gitu. Nah, itu. Sampai segitunya. Sebenarnya Aries itu apa? Aries itu kepala domba. Iya. Jadi mereka lihat bintang-bintang, kerumunan bintang-bintang. Setelah dilihat, loh kok kayak kepala domba ya? Nah, lalu diberi kerumunan bintang-bintang itu diberi nama kepala domba. Nah, ketika matahari lewat di situ, lalu orang lahir ketika matahari di posisi itu, dia diberi bintang Aries, lalu dirama-rama. Nah, itulah yang dulu namanya astrologi. Astrologi lebih dulu lahir daripada astronomi. Nah, astronomi itu lahirnya justru pertama dari astrologi.
Dulu pertamanya ngerama-rama, mengira-ngira, lalu dicari sedemikian rupa, diteliti sedemikian rupa, jadilah dia ilmiah. Jadi berdasarkan teori-teori ilmu. Nah, dulunya hanya kira-kira itu, astrologi. Sampai sekarang ada juga yang, dulu saya baca tuh di setiap koran, di setiap majalah. Itu yang namanya ramalan tuh zodiak itu ada itu. Sekarang alhamdulillah sudah nggak ada ya. Itu. Walaupun masih ada Pak D. Ya. Nah, alhamdulillah itu. Nah, jadi begitu. Itu terjadi tadi gerhana. Nah, sejatinya kalau dalam astronomi, ketika bulan melewati matahari itu sudah masuk bulan baru. Dan disebut dalam astronomi dengan new moon, bulan baru. Kalau dalam Islam disebut dengan ijtima atau iqtiron. Nah, kenapa Muhammadiyah pakai ijtima? Karena sesungguhnya itu satu siklus 1 bulan. Kalau belum sampai ijtima, artinya bulan belum mengejar matahari, itu belum 1 bulan. Nggak bisa ditetapkan bulan baru. Maka harus ada ijtima terlebih dahulu. Nah, itu. Maka dalam kalender global pun begitu hitungannya. Di barat mungkin sudah muncul hilalnya, di timur harus sudah terjadi ijtima. Baru itu secara global tanggal 1 masuk. Kalau di sana belum terjadi ijtima, nah itu di sana belum masuk tanggal 1. Bagaimana kalau di sana sudah terpampang hilal kelihatan, di sana belum ijtima? Bagaimana kasus seperti itu? Nah, kasus seperti itu keluar dari validitas kalender. Maka diambil kebijakan mana yang lebih maslahat bagi umat. Biasanya mengikuti yang barat. Alasannya kenapa? Karena umat Islam pada umumnya lebih dominan sebelah barat daripada sebelah timur, termasuk Indonesia. Nah, jadi gitu yang dimaksud dengan kalender global itu. Dalam ayat tadi sudah, las samsu yang bagilah anturikal komar walalailu sabikun nahar. Nah, sekarang ketika matahari terkejar oleh bulan, ibu bapak, kita tidak tahu, itu di langit sana. Nggak tahu kita, nggak kelihatan batasnya, kecuali kalau gerhana tadi. Kalau gerhana baru kelihatan. Kalau tidak gerhana, kita tidak bisa melihatnya. Maka kemudian ayat tadi memberi isyarat kepada kita, memberi petunjuk kepada kita, walalailu sabikun nahar. Dan malam tidak merebut siang, atau tidak mendahului siang. Maka kemudian ini ditafsirkan, oh kalau begitu, batas kejar-kejarannya matahari dan bulan itu ketika berganti siang ke malam. Yaitu ketika maghrib, ketika terbenam matahari. Itulah sebabnya maka kalau orang ru'yat pas terbenam matahari. Kalau kita ngitung, dihitungnya pas terbenam matahari. Pergantian hari pas terbenam matahari. Selama ini kita begitu. Nah, coba Bapak saya ingin tanya. Tadi, sekarang hari Sabtu. Kemarin hari Jumat. Begitu maghrib, apakah Bapak menyebut Jumat malam atau malam Sabtu? Yang umum. Malam Sabtu kan? Berarti malam itu sudah masuk hari Sabtu, bukan Jumat lagi. Nah, mulainya itu maghrib itu. Jadi orang sering menyebut jam gurubiah. Nah, maghrib. Nah, maka ukurannya terbenam matahari itu. Apakah pada saat terbenam matahari itu? Gimana posisi bulan? Kalau pada saat terbenam matahari posisi bulan itu di atas ufuk, di atas horizon, berarti bulan sudah mengejar matahari. Berarti bulan baru sudah tiba. Kan gitu. Tanggal 1 bulan baru sudah tiba. Kalau matahari terbenam, lalu bulan belum terbenam. Nah gitu. Itu menunjukkan awal bulan. Ketika matahari tenggelam, bulan belum tenggelam. Itu menunjukkan awal bulan. Artinya, karena matahari sudah terkejar oleh bulan dalam peredarannya ke timur itu. Nah sekarang kalau orang meru'yat sesungguhnya untuk apa? Untuk mengetahui apakah bulan atau hilal masih di atas ufuk atau sudah tenggelam. Ketika matahari tenggelam. Oleh karena itu ru'yat harus pada saat terbenam matahari. Bukan pada saat tengah hari. Pada saat terbenam matahari. Lalu untuk apa pula itu ru'yat itu? Selain untuk mengetahui apakah bulan sudah terbenam atau belum, bersamaan dengan matahari atau belakangan atau duluan, untuk apa? Untuk mengetahui bulan ini umurnya 29 hari atau 30 hari. Karena dalam kalender Islam tidak ada yang namanya umur bulan 31 hari, tidak ada yang namanya umur bulan 28 hari, tidak ada. Hanya 2, 29 atau 30. Hanya 2 itu pilihannya.
Bahwa di Indonesia pernah bulan Ramadan hanya 28 hari, ya pernah. Pernah itu. Saya diberitahu oleh Kiai Nur Ahmad ya. Ketua Lajnah Falakiyah NU itu dari Salatiga beliau. Dari Salatiga atau dari sekarang udah wafat beliau. Dia bercerita bahwa dulu di Indonesia pernah puasa Ramadan 28 hari. Kemudian diumumkan setelah Lebaran harus menambah 1 hari. Supaya jadi 29. Kenapa itu terjadi 28 hari? Karena ada kesalahan pada waktu menentukan tanggal 1 Ramadan. Kesalahannya apa? Jadi kasusnya begini. Menetapkan tanggal 1 Ramadan, katakanlah misalnya tanggal hari Sabtu, gitu. Oke. Tanggal terus berikutnya, setelah masuk 28 hari, begitu tanggal 28, loh kok ada hilal? Kalau sudah ada hilal, itu berarti harus tanggal 1 besoknya. Harus Syawal itu, nggak bisa tidak. Akhirnya besoknya Lebaran, puasanya cuma 28 hari. Kemudian diumumkan, besok setelah Lebaran harus nambah 1 hari. Terus saya tanya sama Pak Kiai ini, Kiai, jenengan juga ikut nambah 1 hari? Jawabnya, tidak. Kenapa tidak? Saya belum wajib puasa, karena masih kecil kata dia. Nah, itu kenapa Bu? Kenapa Pak? Karena menentukan dengan ru'yat. Pada saat menentukan tanggal 1 Ramadan, hilalnya nggak kelihatan. Akhirnya disempurnakanlah bulan Sa'ban. Akhirnya yang mestinya Ramadannya tanggal 1 hari ini, jatuhnya jadi hari esok. Ketemunya setelah masuk Syawal, hilalnya sudah ada, baru tanggal 28. Begitulah kelemahannya ru'yat. Dan itu bisa diketahui mengapa begitu itu dengan hisab. Nah itulah sebabnya maka kemudian Muhammadiyah mengapa memilih hisab itu diantaranya itu. Tidak bisa kurang dari 29 itu umur bulan. Dalam catatan sejarah bisa dilacak kan? Pernah juga terjadi katanya di zaman Sayyidina Ali. Dulu. Pernah juga begitu. Dulu karena memang pakai ru'yat dulu. Zaman Rasul juga pakai ru'yat. Tapi Rasul tidak pernah meru'yat. Tidak ada dalam hadis Rasul meru'yat ya, nggak ada ya. Nggak ada. Tapi ketika itu menetapkannya oleh sahabat-sahabat atau oleh umat Islam berdasarkan terlihatnya hilal. Lah kenapa? Lah hisabnya belum ada Pak. Jangankan hisab itu tadi memahami ayat tadi saja. Tidak seperti itu. Kalau kita baca-baca kitab tafsir, terutama tafsir Ibnu Abbas, nggak akan ke situ. Belum ada ilmunya waktu itu. Nah jadi itu sebabnya mengapa kita menentukannya maghrib, kemudian menentukan posisi bulan ini. Jadi tidak perlu dengan dilihat untuk menentukan posisi bulan sudah ke timur atau belum sekarang. Sudah dihitung aja cukup. Terus kelemahannya lain lagi. Kalau pakai ru'yat nggak bisa bikin kalender Pak. Nggak bisa bikin kalender Bu. Karena taunya tanggal 1 pada H atau pada hari H atau H-1. Nggak bisa lebih dulu dan nggak akan ada kalender. Lah kalau begitu kok mereka-mereka yang menggunakan ru'yat Ustaz kok punya kalender juga? Gimana itu Ustaz? Oh iya, mesti punya kalender. Lah kalendernya itu pakai hisab, bukan pakai ru'yat. Maka bapak-bapak yang di Muhammadiyah, ibu-ibu yang di Muhammadiyah ini, jangan salah dan jangan suka menyalahkan orang. Mereka itu anti hisab. Loh enggak, mereka juga penggemar hisab. Iya betul Pak. Jadi kalau misalnya yang Ramadan, Syawal, Dzulhijjah ini pakai ru'yat, kita juga tidak menyalahkan. Silahkan saja. Tapi kita jangan menyalahkan mereka tidak pakai hisab. 3 bulan pakai ru'yah, apa 1 tahun hanya 3 bulan? Berapa bulan tadi? 12 bulan. Yang 9 bulan lagi pakai apa? Pakai hisab. Makanya muncul juga kalender. Lah, makanya Bapak jangan salah Pak. Kok Bapak nuding-nuding anti hisab? Enggak, penggemar hisab Pak. Nah. Sama juga dengan orang-orang kepada Muhammadiyah misalnya. Anti ru'yah. Lah enggak anti ru'yah. Saya ini lebih dari 100 kali melihat ru'yat itu. Maka dulu ada kata-kata begini. Terdengar informasinya. Ini gimana ya? Kok yang mimpin ru'yat ini kok Pak Oman ya? Padahal dia itu termasuk di kelompok yang anti ru'yat. Kok anti ru'yat? Kok mimpin ru'yat ya? Di Parangtritis, di Patuk, di mana-mana itu. Nah, ketika itu bunyi seperti itu setelah wafat Ustadz Abdul Rahim. Sebelum saya dipecat, Bapak Ibu sekalian, saya langsung mengundurkan diri karena sudah terdengar suara itu. Daripada nanti saya dipecat kan malu tuh.
sebagai pimpinan rukyat sekarang diberhentikan, diganti dengan yang lain. Lebih baik mundur. Saya bilang silahkan yang muda-muda lah mengomandani rukyat, walaupun saya ikut juga. Dulu saya mesti diundang juga kalau rukyat, kecuali belakangan ini sudah tidak diundang. Ya, karena naiknya ke Syekh Belah Belu itu begini. Jadi kadang-kadang saya lambat datangnya, karena naiknya agak lambat itu. Walaupun saya usahakan. Ya maklum Pak, saya kan. Ini kan lutut saya sudah tidak begitu seperti dulu Pak. Ini lutut saya ini sudah 67 tahun Pak saya pakai. Coba. Ada nggak sekarang yang alat yang kemudian bisa tahan sampai 67 tahun? Nggak ada. Ini sudah 67 tahun. Mata juga sudah 67 tahun. Tapi alhamdulillah kalau baca belum pakai kacamata Pak. Kalau melihat jauh baru harus pakai kacamata. Tuh ibu-ibu nggak jelas tuh wajahnya apa cantik apa tidak. Enggak. Nah, yang sini yang kelihatan. Telinga juga sudah berkurang. Ya maklum lah sudah 67 tahun. Nah gitu ya. Nah, ibu-ibu juga sama lah, bapak-bapak juga sama ya. Merasakan makin kurang, makin kurang, makin kurang. Tapi terus kita berlatih. Saya juga begitu dalam pikiran. Kalau nanti saya dijemput kan di mobil enak-enak aja duduk. Lutut saya kan nggak gerak. Tapi kalau saya nyupir, lutut gerak, tangan gerak, hitung-hitung olahraga gitu saja. Gitu, itu dalam pikirannya begitu gitu. Di rumah ada tangga ya, walaupun tidak ada lantai 2-nya, tapi rumahnya ada tangganya untuk ke lantai atas. Naik aja gitu. Turun lagi gitu ya. Rumahnya lantai 2, tapi nggak ada rumah yang di atas, hanya ada tangganya aja. Gitu. Untuk latihan naik turun. Ya kembali ke tadi. Jadi itu mengapa kita menentukannya itu maghrib, kemudian dengan melihat itu. Nah sekarang sudah bisa ditentukan dengan perhitungan-perhitungan. Kalau tidak percaya terhadap perhitungan itu buktikan aja dengan perhitungan gerhana Pak. Gerhana yang kemarin itu bukan dihitung kemarin lagi, bukan. Itu sudah 50 tahun yang lalu itu. Untuk 50 tahun ke depan, bahkan lebih, masih sudah ada Pak hitungannya untuk gerhana. Kita tinggal nyaksikan aja nanti. Ya yang dekat-dekat tadi sudah bilang, saya sudah buat juga kalender global itu untuk sampai tahun 1468 atau kalau Masehinya 2046. Bapak Ibu yang mau menyaksikan tahun 2046 silahkan. Ya. Dan masih lanjut, masih terus nanti insya Allah akan sampai 100 tahun. Ya doakan saja mudah-mudahan saya tetap kuat setiap hari, saya tetap bisa bekerja untuk itu. Yang karena dipesan oleh oleh Muhammadiyah. Gitu. Sampai dalam sebuah pertemuan di Dikti itu, Profesor Samsul Anwar itu dalam rapat menegaskan. Karena ketika itu ada lulusan yang dari Prodi Ilmu Falak di Semarang dan ada yang dari Astronomi ITB. Lulusan S2. Ada 6 orang Ustaz. Alhamdulillah kita sudah punya 6 kader itu. Penegasannya Prof. Samsul. Kalian harus betul-betul mengimplementasikan ilmu. Jangan sampai dari dulu sampai sekarang yang namanya ngitung arah kiblat, yang namanya ngitung awal waktu sholat, yang namanya ngitung awal bulan. Pak Oman lagi. Gitu. Prof. Samsul. Terus saya bilang, enggak apa-apa Prof, masih sudah banyak kadernya. Hanya kader-kader kita itu kalau masih ada yang lebih tua, enggak begitu berani. Sehingga di dalam jadwal imsakiyah selalu tercantum nama Oman Fatur Rahman. Padahal sesungguhnya banyak yang bisa ngitung begitu. Tapi mereka tidak berani muncul. Kasusnya begitu. Sama Pak, bukan main-main, ini pengalaman. Saya dulu ngajar di Mu'alimin, ilmu falak. Saya tinggal. Sampai ketika itu direkturnya Pak Jamjul, Ustadz, kenapa ada apa sih? Ada masalah apa dengan guru yang lain? Apa dengan siswa-siswa yang lain? Kok Ustadz sampai mundur gitu? Khawatir sekali itu Pak Jamjul sampai manggil saya. Dia bukan manggil saya. Dia begitu saya habis ngajar, dia menghampiri. Ustadz, ayo istirahat dulu kan ya sebelum pulang. Minum apa di rumah beliau itu, apa di tempat beliau itu? Tanya begitu. Saya jawab, bukan begitu Ustaz, saya mau mundur itu begini. Kalau saya tidak mundur dari ngajar ini, maka tidak akan ada orang yang berani ngajar. Padahal saya lihat ada yang bisa ngajar, Ustadz Agus Salim. Nah, maka saya tinggal Ustadz, biar nanti dia berani. Oh begitu, maaf, ya enggak ada masalah. Oh enggak ada masalah, enggak. Hanya saya ingin begitu. Saya tinggal, Ustadz Agus Salim itu dipaksa oleh Pak Ustadz Jamjuri. Kamu harus ngajar.
Nah, akhirnya alhamdulillah bisa. Coba kalau tidak saya tinggal, jangan-jangan sampai sekarang nggak ada yang berani ngajar mu'alimin. Dulu Pak Rawian itu saya sudah sepuh betul kan, lalu saya mengganti beliau. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mungkin insya Allah di sini banyak kader-kader, kita sangat butuhkan untuk itu, untuk kepentingan umat, bukan hanya untuk warga Muhammadiyah, tapi untuk seluruh umat, untuk umat Islam keseluruhannya, supaya paham, supaya ngerti, supaya tidak asal ikut-ikutan. Jadi tahu asal. Nah, sementara itu saja Ustaz yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, itu dulu yang saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan nanti, insya Allah saya jawab pertanyaan apapun. Percaya nggak Pak? Saya jawab nanti. Meskipun jawabannya, mohon maaf saya tidak tahu. Itu jawaban itu. Itu juga jawaban ya Bu ya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.